Pepe 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 pe, pengen dipeluk ke kowe, enak rasane. Di situ langsung pertama kali ikut lomba langsung juara 1 seprovinsi Jawa Timur. Aku nyanyi dangdut, terus habis itu penonton tuh kayak, "Lagi," gitu. Padahal udah waktunya si Peter Pan naik gitu. "Mau Peter Pan apa dangdut? Dangdut, dangdut apa Peter Pan? Dangdut." Aku sama Wah. mama, "Ini Babang Ariel loh." "Kok jadi pilih Seorang dangdut sih oh. daripada Noah?" Gitu kan aku bilang, langsung melek tuh mata tuh kayak Oh. sedahsyat itu ya dangdut di negara kita dan sekarang udah merambah ke luar kan juga kan. Bahwa kita sesama makhluk sosial, kita diciptakan untuk saling bantu-membantu, nggak bisa hidup sendiri, kita manusia, eee, ya udah harus kodratnya ya untuk saling membantu sesama antar manusia. Untuk sudut pandang saya, untuk Basarnas, apa ya, kalian terbaik sih. Maksudnya superhero yang kayak di film-film tuh udah aku kayak ngelihat superhero yang kayak di film-film gitu. Tapi tanpa topeng ya? Tanpa topeng, tanpa seragam gitu. Kayak ya Allah, aku jadi ikut berdoa gitu kayak kuatin, sehatin ya orang-orang yang tim-tim penyelamat ini gitu. Karena tanpa mereka, tanpa bantuan mereka pun juga kasihan kan orang-orang yang butuh bantuan ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, jumpa lagi bersama saya Intan Salsabila di podcast SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Nah, ada persembahan nih dari Basarnas dengan tagline barunya. We are family, profesional, modern, teruji. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan dari Basarnas, Sobat SAR bisa loh langsung call 115 gratis tanpa biaya. Ingat, call 115. Nah, sesuai dengan tagline-nya nih, Search the Inspiration and Rescue the World. Maka di podcast Sarto kali ini kita akan menggali banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari narasumber yang hadir nih. Penasaran kan seperti apa? Nah, Sobat Sar jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nah, Sobat Sar, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang cantik, istimewa, talented, dan juga, aduh, kayaknya membuat semua orangnya deg-degan gitu ya kalau ketemu. Siapa lagi kalau bukan Kak Nabila Gomez. Hai. Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aku jadi ikutan kalem loh kalau begini. Oh iya ya? Emang biasanya nggak kalem? Oh, nggak kalem biasanya, Oke, karena dirimu kalem jadi aku ikutan kalem. berarti gitu. aku nggak kalem aja ya? Kak, Oke. selamat datang ya di podcast Sartok Terima tahun kasih. 2025. Terima kasih sudah mau sharing-sharing nih sama Sobat Sar yang ada di rumah. Sama-sama. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak ya, Hmm. ada waiters yang mau bawain kita minuman enak nih. Oh. Kira-kira Kak Nabila mau teh, kopi, atau apa nih? Air putih? Apa ya? Teh aja deh kalau Teh gitu. aja. Oke, langsung aja. Makasih loh. Sama-sama. Ini tehnya rasanya luar biasa enak sih. Oh. Spesial dari Basarnas. Langsung aja Oke. kita panggil Mbak Faras. Mbak Faras. Faras 008. Faras. Oh, itu Saras. Oh, iya. Saras. Beda ya. Oh, Halo. hai. Aduh, cantik banget waitersnya. Iya. Makasih. Silahkan, Kak Nabila. Terima kasih. Sama-sama. Ini kita minum dulu boleh, Kak? Oh, boleh sambil minum nih? Boleh. Oke, terima kasih ya Mbak Terima cantik. kasih. Ih, seneng deh kalau cantik gini ya, seger ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran. Enak ya? Ini mereknya merek Basarnas ya? Mereknya merek Basarnas. Nanti Enak, ada, enak. nanti Thank you. kayaknya mau bikin ini deh, kedai teh nanti di bawah. Oh, boleh. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut juga nih, kita mau simak video singkat berikut ini. Oke, menurut aku apapun profesinya, mau jadi entertainer, mau jadi pedagang, mau pilot, mau dokter, sebagai makhluk sosial, kita harus punya sisi kemanusiaan ya. Jadi harus saling bantu-membantu, saling menghormati, saling menghargai, ya karena
kita makhluk sosial. Wah, luar biasa sekali ya. Bahwa Hmm. apapun profesinya, ternyata yang namanya memiliki jiwa kemanusiaan itu memang diperlukan ya oleh Mm-mm. setiap orang ya. Ya. Karena kita makhluk sosial dan memang seyogyanya kita berbaur dengan orang lain, menolong dan memberikan kebermanfaatan. Mau itu seorang entertainer, ataupun seorang guru, dokter, dan Mm-mm. semuanya ya. Bener. Oke, aku agree banget sih sama pernyataan dari Kak Nabila ini. Bener. Nah, Kak, ngomong-ngomong nih ya, di sini Sobat SAR penasaran, kira-kira Kak Nabila Gomez ini saat ini sedang sibuk apa nih? Oke, kalau aku sekarang alhamdulillah sibuknya selain menjadi ibu, tapi juga seorang entertainer juga yang berkarir juga, jadi ya masih Sebentar, syuting. ibu-ibu? Iya, aku udah punya baby. Oh ya ampun, nggak kelihatan, nggak kelihatan, nggak Terima kelihatan. kasih loh, kan kita seumuran. Oh iya, benar. Jadi ya nganter anak sekolah, ya kalau lagi kerja ya syuting, ya masih ada off air, ada on air, nyanyi gitu aja. Tapi nggak nyangka loh, ternyata seorang ibu-ibu gitu ya, tapi Mm-mm. masih tetap produktif jadi Alhamdulillah. host. Nah, terakhir itu aku kan ngestok nih Instagramnya Kak Oke, Nabila Gomez ini. kepo banget ya. Kepo dong. Ternyata baru banget rilis lagu. Yah, Boleh diceritain nggak kenapa kenapa judulnya apa ya waktu itu enak Enak rasane. Rasane, kenapa Heeh. judulnya itu? Terus kira-kira tuh maksud dari lagu itu tuh apa nih? Oke, kenapa rilis lagu Enak Rasane? Karena baru kali ini memang aku nggak pakai nggak pakai label, nggak pakai, pokoknya ini bener-bener pertama kali aku berkarya sendiri. Aku ciptain lagu sendiri, produksi sendiri, Wow. karena aku memang aslinya dari Jawa Timur, aku orang Surabaya dan eee, pengen aja gitu nulis pakai bahasa Jawa sendiri gitu, pakai bahasa daerah sendiri gitu. Terus ya udah akhirnya aku coba-coba, karena aku bisa main musik juga, aku cari liriknya, aku cari nadanya, akhirnya produksi sendiri, alhamdulillah lah jadi Enak Rasane ini. Dan itu diproduksinya kalau boleh tahu beneran di rumah atau mungkin sambil healing ke luar kota gitu atau gimana nih? Kebetulan produksinya sambil di warung tempatku tempatku berjualan Oh penyetan ya. gitu. Oh, jadi seorang entrepreneur juga. Oh my god, Alhamdulillah jadi ada sambil juga. sambil bikin sambal penyet gitu Bener, sambil bener, mikir lirik enak lagunya gitu rasane ya, gitu. enak rasane, bener. Jadi sambil ngulek, sambil oh iya kepikiran ini Nggak lagunya sambil apa. ngulek juga Oh lah, gitu. kan sambil nunggu pelanggan lagi kosong-kosong, sambil Oh, nulis kirain sambil gitu. ngulek. Enggak lah, masa sambil ngulek ya, entar cabenya berapa, entar garamnya keasinan Iya, gitu. bener juga ya. Harus fokus dong satu. Oh iya. Nah, kalau misalnya, kira-kira untuk lagu Enak Rasanya ini boleh gak sih dinyanyiin Spill. sedikit Oh, gitu, oke. spill dikit nih sama sobat SAR yang ada di Jadi rumah? ceritanya, aku ceritain tapi belum ceritain ya, Enak Rasane itu Belum. menceritakan tentang sepasang, ya boleh sepasang kasih, yang lagi bercinta, yang lagi bucin gitu kan, punya pasangan yang tampan rupawan, duwe pasangan tampan rupawan, awan wengi ngajak chattingan. Jadi kan chattingan terus, refnya tapi gini refnya, tapi jangan ketawa ya. Iya iya, oke. Pepe 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 pepe, pengen dipeluk ke kowe, enak rasane gitu. Oh, jadi kayak ngebayanginnya aduh bucin, pengen deket-deket Bucin, terus. pengen dipeluk terus Nah, itu sebenarnya gitu. suara hati atau gimana nih? Aku menggambarkan anak-anak zaman now aja, Oh gitu. generasi Z zaman sekarang Iya aja. benar sih, yang bener-bener bucin ya, kayak apa itu Bener. LDR ya, nggak mau, pengennya Hmm, deket-deket terus. Nah bener. nih Kak, kalau misalnya ngomongin tentang Nabila Gomez, Ya, kenapa namanya Gomez? Apakah di KTP namanya juga Gomez waduh, gitu? mau liat KTP ku nggak? Oke, untuk, Gomez sendiri sebenarnya, kan aku masuk di dunia dangdut itu dari 2014 ya. Dari tahun 2014. Sebelumnya cuma Nabila aja, nggak pakai embel-embel, karena saat itu lagi ada, happening-nya lagi zamannya gotik lah, goyang itik, terus gobas, goyang gibas, apalah gitu-gitulah ya. Nah, disitulah akhirnya manajemen aku waktu itu, "Nih nggak asik nih kalau cuma Nabila doang, kayaknya kurang kece," gitu. Jadi tuh pemberian dari manajemenku yang lama, nama Gomez itu ada goyangan sebenarnya. Cuman sampai sekarang banyak orang yang mengartikan kayak, "Wah, Gomez tuh kayaknya kalau dibalik jadi gemes," atau Gomez tuh bisa jadi Heeh. semok atau apa. Iya. Ya yaudahlah, terserah terserah netizen yang ini ya, yang mengartikan lah gitu. Kalau aku sebagai netizen,
eee, bukan mengartikan Gomez itu sebagai gemes. Apa tuh? Aku kira Kakak ini masih saudaraan sama Sepupuan Selena sama Gomez. Gomez. Sama Selena Gomez nih, masih sepupuan Kalau gitu. dia kan pakai Z, kalau aku pakai S. Kenapa pakai S? Emang kenapa nggak pakai Z aja? Ya Indonesia banget ya, Oh, Mbak. Oh, jadi versi Indonesianya adalah Nabila Gomez, tapi Heeh. versi Inggrisnya itu Selena Gomez. Iya, Gomez. Gomez pakai Z. Kalau aku Gomes pakai S gitu. Nah, kalau misalnya seorang Kak Nabila Mhm. Gomez, itu dari kecil memang pengen jadi penyanyi atau sebenarnya pengen jadi apa sih Oke, awalnya tuh? aku sebenarnya nyanyi itu dari umur 6 tahun. Wow. Dulu waktu di Surabaya, aku jadi penyiar radio juga waktu itu. Jadi aku ikut lomba, Mhm. awalnya adalah aku ikut lomba dulu, terus aku menang juara 1. Wow. Di situ langsung pertama kali ikut lomba langsung juara 1 seprovinsi Jawa Timur. Wah, Jadi keren di banget. situ dapat juara 1 tuh dapat gift-nya, hadiahnya adalah bisa jadi pembawa acara penyiar radio di RRI Masih waktu itu, kecil? masih kecil. Wow. Terus juga, diciptain lagu sama pencipta lagu dari Jakarta juga Om Andi Mapajalos saat itu dibikinin 1 album. Mhm. Dan juga ya udah ikut RRI, nyanyi, jadi jalannya bareng gitu penyiar radio. Tapi kan saat itu kan masih umur 6 tahun ya. Jadi ya, jadi artis zaman-zamannya Joshua, Suherman, zamannya Oh, Tina di Tun. obo-obo airnya. Heeh, karena aku bukan berdomisili di Jakarta, jadi aku masih mondar-mandir Surabaya Jakarta, jadi nggak terlalu ini banget gitu, belum terlalu se-famous mungkin sepunya nama Joshua, Tina Tun dan segala macam Tapi itu. waktu pas, ibaratnya kayak bocil umur 6 tahun gitu Mhm. ya, itu kalau siaran radio apa nih, topiknya gitu? Ah, bagus nih, nyambung ke situ. Kira-kira apa nih? Programnya sebenarnya program dunia anak-anak. Oh. Jadi kayak dulu ada, "Duniaku, dunia anak-anak." Itu jadi kayak programnya cuma membaca, surat dari pendengar. Kalau zaman dulu kan surat ya. Mhm mhm. Jadi kalau misalnya aku masih belum bisa baca itu masih ditulis angka balok, itu aku inget banget di kaca, ditempel gitu kayak, "Dari siapa?" gitu, misalnya dari, Junet gitu, "Halo Kak, apa kabar?" Tuh bener-bener kayak aku baca baca balok gitu. Jadi kayak seputar dunia anak-anak gitu Oalah, tapi waktu itu, siarannya. berarti pas zaman-zaman baru banget, siaran itu, Mhm. kan tadi kata Kak Nabila kan bolak-balik Surabaya, Jakarta, Iya. itu orang tua bener-bener dukung? Iya dong, itu awal mula sih sebenarnya nggak dukung ya, yang mendukung tuh tetangga Oh sebenarnya. gitu? Kasihan ya anak tetangga kayak gue ya. Emang emang orang tua dulu pengennya Kak Nabila pengen jadi apa? Karena kan orang tua kan sama-sama pekerja ya, Mhm. pegawai, swasta Mmm. juga gitu, PNS juga. Jadi, udahlah pendidikan ajalah, udahlah yang bener ajalah, sekolah yang bener ajalah gitu, apalah dunia karena zaman dulu kan orang mikir kayak, entertain kan apa gitu kan, takut Mhm. nggak benar apa segala macam. Cuma memang aku tuh dari kecil seneng banget nyanyi, suka, pergi ke tetangga gitu, aku main ke tetangga, disuruh nyanyi gitu. Terus abis nyanyi, terus aku dikasih orang yang jualan rujak, aku dikasih rujak gitu, makan rujak gratis. Iya bener, Cuma dulu gara-gara tuh nyanyi? karena aku suka akhirnya udah ikut lomba aja, yang ngikutin lomba tuh tetangga gitu. Akhirnya orang tua kan nggak percaya awal, "Ah, anak gue mana bisa nyanyi," gitu kan. Akhirnya kok langsung juara 1, di situlah akhirnya Aneh gitu. akhirnya di situ akhirnya orang tua, "Oh yaudah deh coba kita ikutin aja dulu," diikutin Oh. lomba lagi, terus menang 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 terus kan, gitu. Akhirnya sampai siaran radio dibantu, akhirnya support, gitu. Yang tadinya nggak support, akhirnya support full. Kalau untuk, pendidikan sendiri nih, Mhm. Kak Nabila itu dari, apa ya, jurusan musik atau apa nih? Oke, aku sebenarnya nggak ada jurusan musiknya ya. Aku kuliah ngambil public relation kebetulan, Oh, PR. oke. Public relations. Jadi aku pindah di Jakarta itu SMA, jadi kan masih di Surabaya tuh. Terus Mhm. aku dulu juga sempat nasyid anak, Nasyid? "Jangan Oh, sedih," pemenang sama lomba nasyid? Oh Agim. my god, SMP. berarti pernah alim pada masanya mungkin ya? Alim pada masanya nggak tuh. Emang sekarang nggak alim gitu? Oh, tetap alim kan ya? Oh harus dong, Harus. harus. Sempet jadi nasyid anak juga, cuman, karena nempel sama AA terus kan, off Mhm. air, kalau misalnya AA lagi dakwah, aku yang nyanyi nasyidnya gitu Oh, SMP. Terus Masya Allah. SMP tuh, SMP, SMA baru, pindah, aku bilang kan, "Udahlah, ini kapan nih janjinya sama papa katanya aku mau pindah ke Jakarta, ini kalau di Surabaya, di Jawa Timur cuman gini-gini aja nih, nggak bisa Mhm. kemana mana nih, aku bakal stuck terus nih, paling ke situ 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 aja gitu, linknya nggak kurang kurang lebar, kurang luas," gitu. Mhm. Akhirnya, diturutin lah pergi ke Jakarta, ikut lomba lagi ke Jakarta, ada beberapa lomba sampai akhirnya ada temen juga yang masukin aku di X Factor. X Factor Indonesia waktu itu? X Factor Indonesia waktu zamannya Fatin Iya, dulu, yang heeh. pertama. Oh, Alhamdulillah 20 besar di alhamdulillah. situ, masih di pop tuh.
Masih di pop. Nah, terus Mhm. kenapa jadinya milih genrenya dangdut? Nah, kenapa harus dangdut? Kenapa harus Ya wes dangdut? lah judul judulnya kenapa dangdut ya wes lah gitu karena, apa ya, dangdut tuh sebenarnya dari kecil pun juga kalau misalnya aku lagi off air atau apa gitu, bawain bawain lagu dangdut kayak basic dangdut kan kayak Tarajana zaman dulu ya, Goyang Inul gitu-gitu. Cuman untuk menyandang predikat atau title sebagai penyanyi dangdut tuh, aku tuh nggak mau sebenarnya. Gitu kayak Karena memang banyak stigma negatif ya, kalau penyanyi dangdut tuh kayak gini 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 gitu kan. mungkin satu begitu, tapi memang juga idealisme aku zaman dulu tuh kayak, "Ih apaan sih dangdut?" Gitu kan anak-anak zaman dulu, "Ih enggak ah, nggak banget ah," gitu-gitu kan. Heeh heeh. Terus akhirnya sampai, di titik di Jakarta udah mencoba dan X Factor, sampai pernah duo, pernah nge-band dengan pop segala macam, ternyata nggak naik-naik, Shy namanya Shy. Begitu Karena mungkin begitu saingan Nabila pop Gomez itu mungkin, banyak juga ya? kalau Atau dibilang gimana? saingan sih nggak cuma di pop aja ya, saingan mah di mana-mana pasti banyak, mau di dangdut, mau di pop, nge-host, MC semuanya sih kalau dunia entertain pasti banyak aja saingannya. Cuman lebih ke feeling kali ya, lebih ke rasa gitu. Kalau kita seniman, kalau mau berkarya kan pasti pakai feeling dong Feeling. gitu. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu feeling di dangdut gitu. Karena itu tadi judulnya Yo Wes lah karena sudah dicoba sana sini ngepop dan ngeband dan segala macam nggak naik. Sampai akhirnya aku pernah suatu hari aku off air bareng sama Noah. Mhm, Noah tahu kan Noah, tahu. band Noah? Peter Babang Pan dulu ya? Babang Ariel Ah, lah, Babang Boy. Peter Pan, Ah. benar zaman itu ya. Terus habis itu aku off air, nggak mungkin aku jadi gestarnya dong, dia jadi gestar aku penyanyi pembuka gitu kan. Aku bawain pop juga, dangdut juga, all round lah ya, all genre. Aku nyanyi dangdut, terus habis itu penonton tuh kayak, "Lagi," gitu. Padahal udah waktunya si Peter Pan naik gitu. "Mau Peter Pan apa dangdut? Dangdut, dangdut apa Peter Pan? Dangdut." Lah aku sama Wah, Noah, "Ini Babang Ariel loh," gitu. "Kok jadi pilih seorang dangdut sih Noah. daripada Noah?" Gitu kan. Aku bilang, langsung melek tuh mata tuh kayak, Oh. sedahsyat itu ya dangdut di negara kita dan sekarang udah merambah ke luar kan juga kan. Jadi kayak, ya udahlah ada suatu label yang menawarkan lagu saat itu, "Mbak, ini ada lagu nih." Lagu single pertamaku di 2014 kan Kupu Kertas ya waktu itu ya. Mhm. Nah, di situ aku dengerin, ini enak nih, kayak nggak terlalu cengkok banget nih, ini kayak nggak dangdut klasik banget nih, kayak gue banget nih gitu, bisa gitu. Mhm. Dan berharapnya aku ke kantor waktu itu, ke label, nggak di-approve sama produsernya, disuruh ngetes nyanyi langsung, "Coba bawain lagu ini." Ternyata langsung di-approve, disuruh tanda tangan kontrak. Jadi judulnya, ya wes lah, begitu. Begitu. Tapi nih ya, Heeh. kan perpindahan genre nih dari pop Heeh. ke dangdut itu kan ada cengkok-cengkok gitu. Itu tuh Yes. apa ya namanya, terbentuk secara natural aja atau emang ada effort latihan lagi, les Oh iya lagi atau pasti, apa? pasti belajar lah. Jadi kayak aku lebih ke learning by doing ya. Yang tadi aku bilang adalah basic-nya orang tuaku tuh nggak pernah yang namanya aku dilesin atau dikursusin nyanyi atau, main musik atau apa, Mhm. pokoknya kalau dikursusin ya matematika, ya IPA ya, pokoknya pelajaran lah Mhm kalau mau mhm. kursus itu, kalau mau les tuh itu. Kalau misalnya masalah musik udahlah lu, serah lu dah gitu, kayak Mhm. lebih otodidak aja gitu. Akhirnya aku belajar, main musik aku juga belajar sendiri dari teman-teman, dari YouTube, dari, lingkungan, learning by doing aja, dari aku off air, manggung apa segala macam, oh ternyata begini ya, nyanyi ini tuh, oh begitu ya feeling-nya, oh cengkoknya begini ya, oh dibeginiin, jadi gitu. Nah, ketika pasti kan ada, momen di mana Kak Nabila ini, Mhm bingung dalam menentukan pilihan karir nih, pilihan mhm. hidup. Ini bener gak sih di dunia musik aja, bener gak sih di dunia entertain aja? Tapi, eee, apa ya namanya, apa yang membuat Kak Nabila itu konsisten untuk meneruskan tuh, meneruskan hal-hal itu? Untuk dibilang apa yang membuat aku konsisten adalah gini, ketika aku ini pesan orang tua ya, Mhm. pesan dari orang tua, ketika kalau kamu sudah memilih sesuatu, ya kamu harus tanggung jawab dengan pilihan kamu. Jadi, kebanyakan mungkin rata-rata anak-anak, zaman dulu atau zaman now lah ya, nggak tahu ya, pokoknya kalau zaman aku dulu tuh kayak lebih kayak bosenan, kadang-kadang, Iya. aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi, apa ya, katakan zaman dulu TNI mungkin, dokter lah katakan polisi, ya, heeh. tapi tiba-tiba di tengah perjalanan udah sekolah, udah ini, bosen susah ternyata ya, nggak mau udah ganti ganti nggak mau jadi dokter." Kan Mhm. kebanyakan gitu ya. Iya. Nah, aku tuh karena dari dulu pengen banget, masuk TV,
aku pengen banget nyanyi, ditonton banyak orang apa segala macam. Jadi kayak apa ya, lebih kayak, wah ini kan keinginan aku dari kecil dulu gitu, keinginan aku dari dulu, kenapa kok meskipun apapun tantangannya, rintangannya, jatuh bangunnya, di perjalanannya susah segala macam, prosesnya kan nggak gampang. Ya sempet di titik kayak, "Udahlah gue mau balik aja kali ya, pulang kampung ya, aku kerja kantoran aja ya," kayak gitu. Cuman, Mmm, nggak boleh, aku harus semangat lagi. Ya pasti ada up and down-nya kan, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang konsisten sih, karena itu tadi kekuatan, omongan orang tua ya, yang dibilang, "Kamu harus tanggung jawab dengan pilihan kamu." Gitu. itu yang benar-benar menguatkan Kak Mhm. Nabila untuk ya udah, "Ya wes lah," gitu, Iya, "Ya wes lah." harus jadi the best di setiap, di setiap kegiatan, di setiap apapun yang kamu lakukan. Yang dipilih Misalnya juga harus menjadi the misalnya best. aku mau dagang bakso, jadi Mhm, tukang bakso, ya kamu harus jadi terbaik, jadi bu tukang bakso ya harus yang baksonya harus enak, harus rame pelanggannya, atau kamu mau jadi dokter, kamu juga harus dokter yang jadi dokter spesialis, kamu harus yang bener-bener atau sungguh-sungguh untuk melakukan itu, gitu. Nah, untuk menjadi seorang penyanyi nih, ketika Kak Nabila memilih untuk menjadi seorang penyanyi, Aku sambil minum nggak apa-apa ya? boleh boleh diminum Oh enggak lagi. loh, minum loh. Boleh Oh boleh, bisa, silahkan minum oke. lagi. Kayaknya energinya habis ya, Kak, saking semangatnya gitu Mhm ya. mhm mhm. Seru soalnya, terus? Seru. Nah, ketika memutuskan untuk menjadi seorang penyanyi nih, kira-kira apa sih modal yang harus dimiliki? Yang pertama adalah modalnya suara. Suara oh pasti pasti. Kalau penyanyi harus suara lah ya. Terus sama mental kali ya, mental juga harus dipersiapkan. Kalau untuk suara ini sebenarnya keturunan, bagusnya tuh keturunan mungkin dari ibu atau bapak gitu kan? Atau emang ya emang, udah dikasih aja gitu? Sebenarnya kalau suara itu, aku juga nggak ada turunan ya, mama papa nggak ada yang bisa nyanyi, nggak ada yang jadi seniman kayaknya dalam keluargaku nih. Seniman pertama berarti? Mmm, bisa dibilang gitu kali ya? Bisa dibilang gitu kali ya? Mungkin ada saudara-saudara jauh, tapi ya nggak yang bukan saudara dekat, ada juga yang jadi penyanyi tapi kayak jauh banget saudara gitu. Dulu Mhm. ada di daerah Malang gitu. Cuman nggak pernah ketemu juga, nggak pernah apa, jadi kayak mungkin, ya kalau yang dibilang keluarga deket ya papa, mama, kakak gitu kan, nggak ada yang ada jiwa seni nyanyi gitu, nggak ada sebenarnya. Jadi ya, kalau dibilang suara, ya latihan aja sendiri gitu tiap hari Itu emang gifted panggung. dari Tuhan, kemudian sama Kak Nabila bener-bener diasah Mhm lagi, asah-asah terus. alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Enak ya kalau punya suara bagus tuh enak ya? Mau Sebenarnya ngapain aja. nggak harus suara bagus tahu. Oh ya? Untuk jadi penyanyi itu nggak harus suara bagus. Kan aku bilang tadi modalnya apa, suara, tapi nggak harus suara bagus. Bener, semua orang tuh bisa nyanyi kok sebenarnya. Dari kecil kita juga bisa nyanyi kan, kayak Mhm, A, B, C, D, E, kayak balonku apa, dari kecil kan kita juga diajarin nyanyi sebenarnya mhm. gitu loh, nggak harus suara bagus, yang penting kita, bisa menyenandungkan, terus bisa mengenakkan, gitu aja sih. Bahkan waktu itu aku sempat nonton ada video TikTok ya, Mhm penyanyi siapa ya, yang bilang gini sih, beliau sempat bilang gini sih, "Nggak ada orang yang nggak bisa nyanyi, mhm temukan suara lo." mhm, Gitu ya? bener Bener itu? bener. Oh, Nggak ada orang yang nggak bisa nyanyi, pasti orang bisa nyanyi, tapi ya ada yang fales, ada yang enggak, bedanya gitu gitu ya? aja sih. Tinggal tinggal belajar, mengenakan Mmm, tadi kan harus proses dong, belajar mhm. misalnya nadanya dari C ke D ke F gitu kan harus ada belajarnya, Oke. gitu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih Mhm terkait dengan, profesinya Kak Nabila, mhm, kemudian juga, gimana, perjuangan Kak Nabila nih untuk struggle dan konsisten sampai dengan hari ini dan sudah merilis banyak sekali lagu ya, total iya. ada berapa Kak, kalau boleh tahu? Aduh udah berapa ya, aku udah 2014 ya, Kupu Kertas, Jangan Kepo, Jangan Sampai 3 Kali. Jangan sampai 3 kali tuh gimana? Apa tuh maksudnya? Ya itu lagu, itu judul lagu, Jangan Sampai 3 Oh, oke Kali. oke. Terus apa lagi, Langsung ke Pelaminan, terus, apa, Garam Rasanya Gula, apa gue lupa, Garam Rasanya Gula, Cashback Cinta, ya ada 8, 8. single. Kira-kira untuk menuju 100 tuh kapan Kak targetnya? Wow, insya Allah, Insya Allah. tunggu hilal dulu kali. Kalau dulu. Semoga terwujud ya 100 Amin amin 100 amin. lagu Nggak ada yang nggak bisa pertamanya nih. nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau. Iya, benar benar Benar, banget. Tiap minggu tuh rilis terus ya. amin. Nah Kak, ngomong-ngomong nih Kak, karena kita podcast-nya terkait dengan, mmm,
Sartok ya, Ya, Search the Inspiration and Rescue the World. ya. Pastinya kita juga pengen nih, Sobat SAR juga pengen tahu nih kira-kira apa sih pengalaman hidup dari seorang Kak Nabila dalam menolong orang lain, Mm-mm. kemudian dan dari perspektif Kak Nabila sebagai seorang an entertainer gitu Mm-mm. ya. Nah tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama Kak Nabila, Oke. kira-kira untuk menjadi seorang penyelamat, penolong, menurut perspektif Kak Nabila dan sebagai seorang entertainer nih, kira-kira modal apa sih yang penting Modal apa yang penting untuk menjadi menjadi seorang seorang penyelamat? penyelamat, penolong? Yang pertama modalnya kita harus sehat, kuat, fisik, jasmani, dan rohani sih. Jadi kalau memang kita nggak sehat, jiwa raganya gimana kita bisa mau menolong orang? Kita kan harus sehat dulu nih badan kita, harus kuat dulu nih baru kita bisa nolong orang. Itu modal pertama ya, Mhm. kalau aku bilang. Terus yang kedua ya tadi aku bilang bahwa kita sesama makhluk sosial, kita diciptakan untuk saling bantu-membantu, nggak bisa hidup sendiri, kita manusia. Eee, ya udah harus kodratnya ya untuk saling membantu sesama antar manusia. Karena di dunia entertain pun Kak Nabila juga nggak akan bisa seperti ini kalau tidak ada bantuan Benar, dari orang lain. benar, Jadi memang benar, membantu itu membantu orang lain adalah hal yang sangat melekat di diri kita ya, benar, setiap harinya, setiap saatnya ya. benar. Dan nah kalau misalnya mau tanya juga, aku juga mau tanya juga nih, kira-kira kalau Kak Nabila apa sih yang membuat Kak Nabila ini yakin bahwa menjalankan misi kemanusiaan itu tidak terbatas profesi? Jadi Mhm, nggak cuman Basarnas doang nih mhm, yang bisa menolong orang, tapi ternyata seorang entertainer, mhm. kemudian seorang dokter ataupun Apapun profesinya. profesinya tuh Mhm. bisa melakukannya gitu. Dan Iya, kenapa harus dilakukan juga sama profesi-profesi lain menurut Kak Nabila? kenapa harus dilakukan itu tadi balik lagi ya, karena, nggak harus tim Basarnas aja yang harus jadi penyelamat, kita pun semuanya kalau misalnya nih katakan, kita nggak kenal ada anak jatuh di depan, kita nggak kenal nih, Mhm. masa kita nggak bantuin sih? Kan itu udah ada apa ya, ada sisi jiwa kemanusiaan dari diri kita semuanya tuh pasti ada, nggak mungkin yang namanya orang secuek-cueknya kayak, "Ah, gue nggak kenal, bukan anak gue juga," gitu kan, "lu jatuh-jatuh aja." Nggak mungkin, apalagi kita warga Indonesia, kita warga timur, Ya. eee, yang adat istiadatnya sudah melekat sekali, budaya kita udah melekat sekali dengan tolong-menolong antar sesama umat manusia. Nah nih Kak, kalau misal Kakak kan sekarang sebagai seorang public figure ya, Mhm, pasti memiliki, banyak, memiliki followers, mhm, kemudian memiliki fans dan juga, ibaratnya kayak Kakak tuh bisa menggayat orang-orang untuk, dapat berbuat baik untuk mhm, menolong sesama. Nah mhm, kira-kira ini, menurut Kakak, Kakak itu, apa ya, seberapa besar kekuatan dari seorang, entertainer mhm. gitu untuk menggait orang-orang untuk, apa ya, menginspirasi mereka untuk dapat menolong orang lain? Heeh, kalau menurut aku sebagai public figure, sebagai entertainer itu juga alhamdulillahnya dapat kesempatan untuk, bisa menginfluence dari follower kita maupun yang bukan followers, apalagi yang followers khususnya yang followers ya. Kita bisa, posting-posting menebar kebajikan, kita bisa bantuin orang-orang sekitar yang butuh bantuan untuk broadcast dan segala macam. Dan apalagi, menyandang seorang public figure itu adalah udah nggak boleh tuh yang namanya kayak, apa, ini kan privasi apa sih, jadi kayak, ya udah kita udah harus siap untuk jadi panutan atau contoh buat orang sekitar, apalagi followers-followers kita gitu. Pernah nggak sih Kak misalnya ada bencana di daerah A atau enggak, mmm, apa ya namanya, saat ini kan sedang terjadi yang namanya perang di Palestina ya, itu kan Mhm, banyak sekali tuh biasanya, eee, lembaga-lembaga amal yang memang menggalang donasi. mhm. Itu dari Kak Nabila sendiri pernah nggak me-repost itu dan mengajak teman-teman followers Kakak untuk, "Ayo dong Iya, nyumbang juga." pernah dong, pernah banget. Jadi, waktu yang Palestina waktu itu ya, Iya, sempat rame, pernah aku juga sempat repost untuk bantuin, untuk, istilahnya, apa ya, peduli lah ya, care sesama gitu. Ya alhamdulillah sih untuk respon dari fans dan dari followers dan segala macam kayak, "Wah ini ya Kak, ini kita kasihan bantu dia, oke bantu." Jadi kan ada komunikasi ya iya. antara kita juga, nggak mungkin aku nggak komunikasi sama followers dan segala macam. Alhamdulillah jadi mereka kayak ter-influence gitu, kayak, "Oh ya deh aku juga ikutan deh." Jadi kan alhamdulillah jadi seneng kan, jadi semakin banyak menebar ke hal yang positif gitu. Ya aku sampai merinding. Seneng loh, Ternyata alhamdulillah loh. dengan Bener. hal sesimpel repost aja Iya, ternyata iya. respon orang
Bener banyak juga ya, Kak, ya? bener kayak, "Ya aku bantu ya Kak, aku ini juga ya, repost juga ya," aku gitu. "Iya dong bantuin," kayak gitu-gitu. Oke, tadi kita sudah cerita-cerita banyak nih tentang Kak Nabila dan juga, Mhm. bagaimana, seorang influencer ini seorang entertainer ini bisa menginfluence orang-orang untuk, dapat menolong sesama. Ya. Nah, kali ini kita ada sesi games terlebih Oke. dahulu, namanya penasaran. Penasaran? Pernah gak sih? Oh. Nah, sekarang kita mau main games, penasaran ini. Jadi nanti Kak Nabila itu harus jawab dengan cepat Oh dan wow. cuman bisa jawab pernah atau nggak pernah. Oh oke. Pernah atau nggak pernah. Nah, games ini Cepet ya? yes. Nah, di games ini nantinya akan dipandu oleh waiters kita, yaitu Mbak Faras yang tadi Oke. mengantarkan minuman. Oke. Nanti, Mbak Faras akan membawakan fishball, nanti Oke. Kak Nabila nanti bisa, aduk-aduk Oke, fishball-nya, oke. terus temukan pertanyaannya. Oke. Sudah siap? Insyaallah siap. Oke, langsung saja aku panggil Mbak Faras. Mbak Faras. 008. Itu Saras. Halo. Hai. Saras itu Sari Rasa, itu warkop biasanya. Apa itu? Sari Rasa itu warkop yang buka 24 jam. Oh, oke, ada ya? Ada. Oke. Tapi kalau ini Faras. Oh, Faras. Jadi Oke, halo. Jadi kita mau main game. Oke. Game itu namanya penasaran. Jadi Kak Nabila cuma bisa jawab tidak pernah Oh, oke. Tidak pernah aja. atau pernah. Oh, oke. Oke. Jadi di sini udah ada pertanyaannya. Kakak boleh ambil pertanyaannya. Oh, dikocok-kocok dulu ya, diaduk-aduk ya. Betul. Aduk-aduk terus. Dapat sepeda motor. Ini kan door prize dong. Rumah boleh nggak? Oke, berapa Aku satu? bantu ya. Satu-satu. Nah, ini pertanyaannya. Pernah nggak sih Mbak Nabila menyelamatkan seseorang yang ibaratnya sudah mempertaruhkan nyawa Mbak Nabila? Pernah. Ada alasannya? Boleh diceritain nggak? Pernah. Jadi waktu itu nggak usah jauh-jauh lah ya. Dari kakakku sendiri aja lah ya waktu melahirkan. Jadi saat itu aku juga kondisinya lagi datang bulan. Setiap perempuan kan biasanya mens tuh, datang tuh. Dan sedangkan dia butuh donor darah. Dan golongan darah yang cuman sama dari satu keluarga cuman aku doang. Padahal di situ nggak boleh nih kalau orang yang lagi dapat bulan nggak boleh donor darah. Tapi aku di situ kayak enggak aku harus bantu. Aku mau donorin darahku sampai kan harus banyak ya, dia butuh darah banyak, sampai yang akhirnya aku kayak udah keliengan, yang akhirnya aku lemes sendiri, yang akhirnya aku jadi gitu. Pernah itu saat itu. Tapi nggak sampai pingsan pada saat itu. hampir. Almost hampir. Jadi kayak udah sepoyangan gitu, akhirnya disuruh minum gula apa gitu-gitulah, susu gitu. Ih, keren sekali. Keren sekali. Yang nggak usah jauh-jauh lah ya, yang dekat aja yang Oke. keluarga. Boleh ambil lagi? Ambil lagi Shay. Ambil saya banyak say. Goyang dulu dong. Oh. Nggak boleh goyang ya di Nggak sini ya. boleh. Oke. Sorry tangan kiri ya. Pernah nggak sih Mbak Nabila melihat langsung tim SAR yang sedang melakukan proses operasi dan evakuasi di lapangan? Wow, boleh diceritain gak itu pas kapan? Terus pas lagi kejadian apa? Oke, saat itu memang pas aku lagi ya waktu zaman kuliah, aku pernah sama teman-teman diajak untuk kegiatan sosial. Yuk kita ke daerah Dayakolot ya. Dayakolot, maklum orang Jawa ngomong Sundaan tuh gimana gitu. Dayakolot gitu. Di Bandung lah ya, pokoknya gitu. Itu kan kayaknya daerah yang nggak banjir saat itu. Sempet aku mikir kayak, daerah banjir lagi gitu kan. Ngapain? Udah ikut aja yuk, kita bantu-bantuin itu. Mau sih bantu, cuman kan kayak masih bingung harus gimana, harus apa. Pokoknya saat itu aku kumpulin baju-baju bekas, kayak beras, Indomie, pokoknya semuanya lah, sembako, minyak, apa segala macam. Ayo kita bantu. Perjalanannya nggak semulus itu ternyata. Dari perjalanan masih naik mobil masih oke, tapi begitu udah sampai daerahnya sana kan nggak bisa ya ditunggu pakai mobil. Kita pakai perahu karet dong, dengan bawaan yang rempong-rempong begitu, say. Rame ya. Terus kayak aduh gimana nih gitu. Dan nyampenya pun juga waktu itu malam gitu. Dan udah nyampe sana udah tengah malam gitu kan. Aduh gimana nih gitu. Tapi aku sambil ngeliat tuh kayak tim SAR tuh kayak segitu. Aduh Masya Allah ya. Aku sampai merinding kayak, ya Allah tim SAR nih bener-bener penyelamat banget sih gitu ya. Kerjanya gercep. Terus kayak apa yang ngeliatnya tuh kayak ngunah orang Jawa lagi orang ngunah gitu ya Allah gitu seininya gitu kayak
ini kita nggak bakal, ya udah tuh memang Terharu. tugasnya mereka sih memang begitu ya gitu, kita juga nggak bakal bisa mencontoh meniru yang seperti mereka gitu. Tapi paling nggak yang kita bisa adalah sampai kita nginep, waktu itu nginep semalam, aku sampai bantuin masak Oh, di tenda gitu buat orang-orang apa segala macam, sampai kayak sambil ngelihat anak-anak yang dievakuasi, terus nenek-nenek yang udah nenek udah tua ya, orang-orang tua apa segala macam. Kayak gitu, kayak aku bilang, ya Allah gitu, apa ya, lebih terharu, lebih bener-bener mau bantu yang sebisa kita aja saat itu gitu. Tapi yang paling enggak, yang keren tuh tim SAR yang waktu itu karena aku bilang. standby-nya 24 24 jam. 7. 24/7. Bener. Kalau kamu mau pasangan yang standby, pacaran sama tim SAR. Oh, 24 harus banget ya nyari pasangan tim SAR ya. Harus 24/7 yang selalu Yes. ada. Ya gitu. Oke, next. Lanjut lagi. Lanjut ya. Lanjut dong. Si banyak Kak. Oh, baik. Oke, ini aja. Sorry. Tangan Oke. kiri. Tangan kiri. Apa? Pernah nggak sih Mbak Nabila merasa ingin membantu seorang yang sedang kesulitan, tapi saat itu Mbak Nabila sedang tidak bisa bantu? Pernah nggak ya ngebantu? Oh, pernah juga ya, Sar. Pernah. Kok kayak Boleh pernah mulu gue ya? Pernah Boleh terus ceritain ya, cerita nggak? gimana tuh Kak? Jadi Jadi saat itu ya, ini cerita ini aja lah ya, sehari-hari lah. Kalau misalnya aku habis pulang kerja, pulang syuting gitu kan malam gitu kan, aku suka bawa sendiri, kadang-kadang nggak sama asisten, aku kadang suka bawa mobil sendiri. Aku paling cashless kan orangnya. Aku nih cashless banget, tapi ya kadang-kadang harus ada cash juga. Nah pas itu aku ngeliat di jalan ada kayak pemulung, ibu-ibu udah tua, lagi di jalan, lagi di pinggir jalan menuju ke arah komplek rumah gitu. Dan aku memang kalau memang ada pemulung atau apa yang orang sepenglihatan aku lah di pinggir jalan tuh, kalau misalnya aku bisa bantu, aku bantu. Pasti aku turun, aku minggirin mobil aku parkir, aku bantu, aku turun, entah mau ngasih duit atau mau ngasih makanan atau apa. Dari situ aku kayak, aku nggak bawa duit, nggak bawa apa-apa, kayak aku nggak bisa bantu, tapi aku kan bawa pengen mobil. Mobilnya dikasih mungkin ya. Dibalik ya jadi. mau ngasih susah ya. Ini mau ngasih mobil juga ibunya nggak bisa nyetir. Iya bener juga. Mbak, gimana saya mau nyetirnya ya Mbak gitu. Akhirnya ya udah, aku ada makanan, kayak aku ada makanan di mobil gitu, aku kayak, Bu, ini ya ada makanan sedikit kayak gitu. Padahal aku pengen kasih uang, sebenarnya aku nggak ada cash Nggak ada saat itu. Pengen bantu tapi kayak belum maksimal gitu, maksudnya pengen bantu tapi nggak bisa. Mau gimana? Itu kan pertanyaannya bener kan? Iya betul. Bener kan? Yang penting ikhlas ya. Yang penting ikhlas. Mau lanjut tuh. Lanjut dong. Lanjut. Lanjut sampai subuh. Lama ya, ngantuk kita nanti. Oh, makanya dong joget dulu biar nggak ngantuk. Aduh. Oke, next question. Oke. Pernah nggak sih Mbak Nabila menelpon tim SAR untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? Belum pernah. Akhirnya keluar juga tuh, belum pernah ya? Akhirnya keluar juga ya. Belum pernah. Belum pernah. Nah, ternyata. Oke. Tapi Pengen. tadi kalau misalnya telepon berapa? 115. 115 gratis tanpa biaya. Gratis tanpa biaya. Nanti insya Allah kalau misalnya apa-apa langsung call. Langsung kok. Nggak termasuk ini kan dipotong internet kuota nggak kan? Oh, enggak, gratis tanpa biaya. Oke. Jadi Kalau dengan biaya berarti nelponnya Mbak Farah. oh Mungkin salah sambung. oh iya benar. Nah, tadi kita udah main quick games nih. Terima Oke. kasih banyak Mbak Farah. Udah, terima kita. kasih. Karena kita mau lanjut ngobrol lagi nih. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut dong. Oh, seru sekali. Iya, nggak mau ikut sini aja nimbrung. Nanti beda urusan. Oh, beda urusan. Bye. Thank you ya. Thank you. Seru ya. Seru ya, quick answer ya. Nanti ada Dia lagi multifungsi games. juga ya. Multifungsi bisa apa aja. Multitasking dia, bisa bikin ini, bisa. Mau mindahin mobil, Ah, bisa juga Mbak bisa juga Farah, ya? bisa. Iya. Mau banyak nyamuk di rumah, bisa juga dipanggil, bisa apapun bisa. Berarti kalau 115 dia 116 berarti. 116. Oh iya, oke. Tadi kan kita udah main quick Ya. quick games, kemudian quick answer tadi ya. Ya. Nah, di sini Sobat Ser juga pengen nanya nih, kira-kira nilai-nilai penting apa sih yang didapatkan sebagai seorang entertainer yang kemudian nilai-nilai tersebut bisa mengubah Kak Nabila menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Oke.
nilai-nilai penting yang bisa mengubah saya untuk menjadi lebih baik lagi tuh, contohnya misalnya aku pernah menghibur, aku pernah nyanyi, aku pernah menghibur orang-orang di panti jompo waktu itu. Eee, di situ aku berpikir bahwa kayaknya aku harus lebih banyak bersyukurnya gitu ya. Dan juga melihat orang tua yang mungkin, kondisinya mereka happy sih sebenarnya, happy gitu dengan kumpul-kumpul sesama umur, sesama usia, apa segala macam gitu. Cuman, yang bikin aku ambil nilainya adalah, wah kayaknya harus lebih sering bersyukur ya nanti kalau udah tua, nggak mau ngerepotin anak, mungkin ya nggak mau ngerepotin orang sekitar gitu ya. Dengan ada wadahnya tempat panti jompo itu kan juga salah satu, salah satu tempat untuk ya nggak akan nggak ini bukan ngebuang orang tua ya jatuhnya ya, lebih apa ya, lebih kayak Mencarikan teman untuk orang tua sebenarnya, tapi mungkin ada anak-anak yang, kayaknya terlalu sibuk, terus takut heeh, orang tua ini kayak kurang ter-open atau tidak mungkin juga open orang di anaknya udah rumah. nggak ada, udah meninggal Iya. gitu kan, akhirnya udah nggak ada saudara gitu, lebih lebih ngambil nilai positifnya lebih ke situ sih kalau aku, itu aja. Nah, kemudian, dari seorang, entertainer, Mhm. apa sih yang paling Kak Nabila syukuri gitu sampai saat ini? Yang Mungkin memberikan dampak atau apa gitu untuk Yang orang-orang. paling disyukuri sebagai seorang entertainer adalah, aku bisa menghibur banyak orang sih. Jadi, bersyukur banget bisa bermanfaat buat orang sekitar, bersyukur banget orang bisa terhibur karena dengan adanya aku. Kalau misalnya aku lagi manggung, yang tadinya mungkin lagi galau, lagi banyak masalah, paling nggak kan terhibur sejenak ya. Ada aku yang nyanyi, yang ngajak nyanyi bareng, joget bareng. Lebih bersyukurnya karena bisa bermanfaat untuk orang sekitar sih, orang banyak. Dan selalu merasa grateful ya sebagai Selalu selalu entertainer selalu. karena bisa menginspirasi orang banyak Iya, kemudian. Nah, tadi di awal tadi kan Kak Nabila sempat cerita nih, kalau Kak Nabila punya bisnis kuliner. Nah, iya. selain kuliner itu bisnis apa lagi nih yang lagi Kak Nabila jalanin dan apa namanya? Eee, kebetulan dulu sih, ini waktu Heeh. zamannya Covid, bukan sekarang. Kalau sekarang sih kuliner, yang Mhm. fokusnya sekarang kuliner. Kalau dulu aku sempat bisnis, ada sekolah musik, ada juga, kosmetik. Oh, Aku oke pernah oke. punya Gincu by Nabila Gomez saat Wow. itu. Terus, kalau yang sekarang fokus di kuliner. Terus saat itu juga aku punya sekolah musik juga. Dan sampai saat ini masih ada Yang sekolah sekolah musiknya? musik sama Gincu lagi pending, lagi hold dulu. Karena memang, mau fokus di Kuliner kuliner dulu, ini. Kalau boleh tahu mhm. kulinernya apa nih? Kuliner aku ada penyetan Gomez. Penyetan Gomez. Pakai Jadi Z atau pakai S? es dong, S, tetap Nabilanya S. Gomez pakai Oke. es. Penyetan Gomez di daerah Kramat Jati. Mmm, Jadi memang aku juga mau bantu UMKM juga, mhm. aku nggak pengen konsepnya yang high class, yang kafe, yang gitu-gitu, aku memang pengennya ngambilnya yang, di pinggir Mhm. jalan, kaki limaan, apa ya, pokoknya yang bisa merakyat ajalah, yang bisa taste-nya tuh kan kita Indonesia banget ya, Iya suka sambel, ayam penyet, kayak udah makanan sehari-hari kita aja iya. gitu, ayam, ikan, tapi juga ada seafood-nya sekarang. Jadi kan Oh ya? banyak orang yang, "Kak, nggak ada kayak cah kangkungnya," Mmm, atau kerang, heeh, sekarang akhirnya aku kepiting menambah gitu. menambah bikin seafood-nya juga. Jadi ada Sif seafood dan penyetan Gomez, oh. gitu. Nah, Boleh kenapa dicoba loh, kalau misalnya ada di daerah Kramat Jati dan sekitarnya ya. dicoba ya jangan Di lupa. Google ya, penyetan Tapi dapat Gomez. diskon nggak? Dapat diskon nggak? Boleh call saya, bukan 115 tapi ya. Iya, Nanti saya kasih. Call saya nanti, "Mbak Nabila saya mau ke warung," oke, oke. gitu. Nah, kenapa sih milihnya usaha itu? Sekolah musik, Kosmetik kosmetik dulu tuh dan juga kuliner. kosmetik, musik, dan kuliner. Kenapa milihnya itu? Ya karena berkaitan aja dengan hidup saya. Mau bisnis yang lain, udah belajar lagi ya, tapi Mhm. memang iya tetap harus belajar sih, namanya manusia selama kita hidup tuh nggak pernah nggak pernah nggak pernah nggak belajar. Memang kita harus selalu terus belajar sampai kita menutup mata gitu. Meskipun bisnis ini di duniaku juga yang kayak kosmetik, aku seneng dandan, aku seneng belanja-belanja, make up Mhm. gitu. Terus juga kalau kuliner memang aku suka makan, aku suka kalau misalnya ke daerah-daerah aku suka kuliner mencoba, yang aneh-aneh Mhm. dari khasnya daerah masing-masing. Terus juga, kalau musik memang duniaku di musik,
gitu kan. Aku suka anak-anak, aku suka ngajar. Kadang-kadang kalau misalnya aku lagi free, aku ngajar juga, tapi ada tim juga pengajarku dan segala macam. Ya karena berkaitan aja dengan hidupku gitu. Nah, tadi kan katanya usaha kosmetik dan juga sekolah musik itu lagi dipending dulu nih. Ya. Ada gak harapan untuk kembali ongoing nih? Pengen banget insya Allah, doain ya semoga semoga diberi kesempatan lagi untuk bangun lagi. Pengen banget karena kan memang waktu itu aku juga make up tuh memang sengaja aku pun nggak masukin ke kayak store-store gede gitu loh. Aku tuh lebih pengennya kayak ngebantu orang, jadi kayak ada reseller yang ngejualin lagi gitu. Yes. Jadi aku yang bikin. Misalnya Kak aku dong yang iniin, jadi aku bikin launching waktu itu, aku panggil beberapa influencer, selebgram dan segala macam juga yang dia juga mau jadi reseller juga gitu. Jadi aku mau ngebantu itu di situnya. Jadi sistem bisnisnya adalah reseller ya pada Ya saat itu. gitu. Emang aku sengaja nggak mau masukin ke toko-toko store-store offline. Semoga bisnis kosmetik dan juga sekolah musiknya Amin. bisa berjalan lagi Amin, ongoing semoga, ya, bersama semoga. dengan bisnis kuliner ini ya. Amin. Nah, tadi kan Kak Nabila kan profesinya ada banyak nih. Tadi seorang ibu, seorang entertainer, seorang entrepreneur. Nah, tapi nih ya sebagai seorang entertainer, kira-kira gimana sih caranya Kak Nabila untuk menghadapi segala macam tantangan yang ya dari luar ataupun dari dalam gitu. Sebagai seorang entertainer dan juga seorang entrepreneur. Menghadapi tantangan itu nggak harus kabur ya, nggak boleh kabur dong, harus dijalani, disyukuri, karena tantangan juga harus disyukurin, nggak boleh jadiin takabur juga, harus dijalanin, ya sesuai dengan ngalir wae gitu. Kalau ada tantangan ya kita hadapi, kita jalani. Kalau nggak bisa menyerah juga itu manusiawi wajar. Kadang kita up and down, kita pasrahkan ke Sang Pencipta. Nggak lupa juga kita harus libatkan, di setiap langkah kita harus melibatkan Sang Pencipta. Di setiap itu mau tantangan, mau apapun dalam hidup. Tapi apa nih sumber kekuatan terbesar Kak Nabila ketika menghadapi tantangan tersebut? Sumber kekuatan adalah doa. Itu yang udah paling mujarab itu. Tuhan dan udah paling doa mujarab orang tua doa. mungkin ya. Doa ke Sang Pencipta sama orang tua. Itu yang menguatkan Kak Nabila ketika lagi down ya, hidup. Pasti itu. Nah, kira-kira untuk tadi kan kita sudah membahas banyak banget nih Kak. Sekarang nih untuk Basarnas sendiri. Nah, kira-kira pandangan Kak Nabila terkait dengan Basarnas apa nih? Untuk sudut pandang saya untuk Basarnas kalian terbaik sih. Maksudnya superhero yang kayak di film-film tuh udah, aku kayak ngeliat superhero yang kayak di film-film gitu. Tapi tanpa topeng ya? Tanpa topeng, tanpa seragam gitu. Kayak ya Allah, aku jadi ikut berdoa gitu, kayak kuatin, sehatin ya orang-orang yang tim-tim penyelamat ini gitu. Karena tanpa bantuan mereka pun juga kasihan kan orang-orang yang butuh bantuan ini gitu. Nah, kalau untuk Kak Nabila, kira-kira ada gak pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh rescuer yang ada di Indonesia ini? Oke, untuk seluruh rescuer yang ada di seluruh Indonesia tetap semangat untuk berbuat kebaikan, tetap jaga kesehatan, karena kalau misalnya kalian nggak sehat, kalian nggak kuat, kalian nggak bisa membantu kita ini yang sedang kesusahan. Aku bilang cuma appreciate banget sih sama kalian-kalian tim rescuer di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Pokoknya tetap semangat terus membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Semangat menginspirasi ya? Semangat terus menginspirasi, semangat terus untuk saling membantu. Oke, terima kasih banyak Kak Nabila untuk pesan-pesannya. Nah, kita ada games lagi nih, satu games lagi. Ada games lagi? Masih ada games lagi. Nah, ini adalah games quick answer. Jadi, Kak Nabila itu nanti akan aku kasih pertanyaan. Contohnya, pilih kopi atau teh. Nah, Kak Nabila tinggal pilih kopi gitu. Jadi, hanya boleh memilih satu. Oke, nggak boleh dua-duanya ya? Nggak boleh dua-duanya, satu aja. Jadikan satu-satunya. Oke, jadikan satu-satunya. Enak kan diduain kan? Aduh, jangan begitu. Nah, ini aku udah ada ininya, cue card-nya. Oke. Sudah siap? Oke. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama,
kalau Kak Nabila punya kemampuan untuk menolong orang dalam kondisi darurat, Kakak pilih menolong orang tersebut di pulau terpencil atau di puncak gunung yang terjal? Hah? Pulau terpencil aja deh. Nah, pertanyaan kedua, Oke. pilih menyanyi atau menjadi host? Banyakan yang mana nih penghasilannya? Dari Dua-duanya host apa juga. dari nyanyi? Dua-duanya aja boleh nggak? Nggak boleh, satu aja. Nyanyi aja deh. Nyanyi. Baiklah, terus Nyanyi. pertanyaan ketiga, siapa sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Kak Nabila? Sosok yang berpengaruh adalah mama. Mama. Apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada sosok Kak Nabila kecil pada masa lalu? Oke. Untuk aku masa lalu yang dulu ya. Ya. Nabila, you did a great job. You passed all the semuanya tentang kehidupan, kamu jatuh bangun, kamu survive dan segala macam. You did great job. Nah, waktu kecil Kak Nabila pengen cita-cita jadi apa sih? Jadi penyanyi. 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 Memang penyanyi. Penyanyi masuk TV. Senang banget kayaknya ya. Pengen aku jebol deh namanya. Bener loh, waktu kecil aku tuh mau jebol layar TV tau. Iya, karena pengen banget dilihat sama semua orang gitu. Gitu. Baik. Kemudian, apa kebiasaan kecil yang dimiliki Kak Nabila yang ternyata banyak membantu orang? Kebiasaan kecil ya. Contoh aja paling aku nggak suka buang sampah sembarangan sih. Ya. Jadi aku mending masukin tasku, makanya tasku gede banget, gak pernah aku bawa tas kecil. Itu isinya sampah itu. Pelampung, ya ini gitulah ya. Isinya sampah semua berarti. Sampah, tapi kalau udah ya aku buang sampah. Kirain gitu. aku isinya masih Itu sampah kayak gitu. kebiasaan kecil tapi ngebantu banget biar nggak itu kan banjir apa segala macam kan dari hal-hal kecil kayak gitu ya, kita yang suka buang sampah lah, sungai jadi meluap lah apa segala macam itu sih. Makasih ya. Iya. Sudah Sama-sama. membuang sampah di tas. Ada lagi. Ada lagi. Jika Kak Nabila mendapatkan anugerah dengan kemampuan khusus dalam menolong seseorang, seperti tokoh pahlawan, kekuatan apa yang pengen Kak Nabila miliki? Aku pengen jadi Wonder Woman. Kenapa pengen jadi Wonder Woman? Aku pengen jadi Wonder Woman, pengen punya kekuatan super, bisa cepet, cus, bisa bantu orang, bisa gitulah. Tapi nggak bisa nyanyi Wonder Woman. Gimana? Ini kata siapa? Ada lagu Wonder Woman tau? Oh ada. Gimana Kamu coba? tipe aku lagi gitu kan? Asik. Aku bukan Wonder Woman yang bisa. Ada loh lagu tuh Wonder Woman. Ada. Berarti Wonder Woman tuh tetap bisa nyanyi ya? Bisa nyanyi. Pantesan aja pengen jadi Wonder Woman. Wonder ya? Woman Gomez namanya. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir nih. Agak maksa ya, Wak. Boleh. Dan ini pertanyaan terakhir nih. Satu kata dari Kak Nabila untuk tim SAR di seluruh Indonesia. Oke. Tim SAR di seluruh Indonesia. Best. Terbaik. Terbaik. Satu kata kan? Satu Best. kata. Terbaik. Terbaik. Sebenarnya tadi tuh aku udah pesen sesuatu buat Kak Nabila. Sesuatu yang spesial. Oh. Khusus. Oh. Istimewa. Wah. Menggelegar. Apa itu? Mencengangkan. Nah, ini akan dibawakan sama Sarjek. Sarjek? Iya. Apa itu Sarjek? Ada kurir dari Basarnas lah. Sarjek. Iya, kita langsung panggil aja ya. Oke. Sarjek. Lucu banget sih ada Sarjek. Apa sih? Iya. Boleh, silakan Masuk. Waalaikumsalam. Permisi, paket. Lucu banget. Saya parkir dulu ya. Kakinya udah lumping. Paketnya. Saya mau ngirim paket untuk kakak. Paket apa itu? Rahasia. Rahasia. Perasaan saya nggak pesen Kakak mau loh. dibantu ya? Oke, silakan. Apa tuh? Teman kita yang satu lagi. Boleh. Mbak Faras. Ya. Mbak Faras. Sarjek jangan lupa kasih bintang 5 ya. Boleh. Halo. Hai. Nah, boleh Wah nggak nih. pulang-pulang dia ya? Nggak pulang-pulang. Nungguin Kak Nabila nih. Kak Farah, saya mau kirim paket, mau dibantu ya? Oh, oke, boleh. Paket apa itu? Kan kira-kira ada apa? Yuk. Deg-degan deh. Apa? Udah masih di sini aja Sarjeknya Iya. lucu banget soalnya. Oh. Yang pertama ada ini berdiri nih. dulu ya. Ada kaos dari Sarto. Sarto. Boleh dibantu Oke. Sarjek? Ih, Nah, terima ini kasih. kaosnya. Muat nggak? Iya kan. Muat Suka dong. jogging nggak? Dipakai ya, dong, pas suka turun pilates. turun lapangan dipakai Aku suka nanti ya. ya, aku suka golf, aku suka tenis, aku suka Olahraga catur.
Ini tulisannya apa nih? Nggak ada ya? Search The inspiration the inspiration and rescue the world. and rescue the world. Basarnas, the best. Thank you so much. Masih ada. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Tinggal kita masukin dulu ya. Ini kayaknya kalau kita berdua bisa muat. Gitu ya. Gede banget. Emang oversize gitu ya? Oh iya, kayaknya ya. Bisa lucu, tapi lucu. Ketawa dong kalau lucu. Ada satu lagi. Apa itu? Apa ya? Bentar. Rahasia. Apa itu? Ini siapa yang Ini siapa? mencuri lukisan Mona Lisa? Pak Sarjek? Bukan. Gimana Pak Sarjek? Susah ya? Susah. Ya apa sih itu? Gue jadi lama banget. Tada. Ini lucu banget. Ini sudah mirip. Mirip banget. Mirip ya? Ini yang gambar sih. Sarjek. Serius? Iya. Oh, terima kasih banyak. Tahu seniman Blok M? Salah satunya Sarjek. Iya. Nanti kita ketemu di Blok M ya. Saya pesan buat keluarga saya juga. Banyak Buat ya. anak saya juga boleh. Jadi ini udah mirip ya? Mirip banget, lucu banget, Mas. Terima kasih banyak. Ya, nanti dipajang di kamarnya ya. Oh, pasti. Aku pajang di studio aku nanti juga boleh. Masukin di dulu kamar kan. dia. Mau dimasukin Nanti dulu. dibawa Kalungnya ya. juga sama lagi. Detail ya, sampai kalung-kalung sama ya. Sedetail itu. Sedetail itu. Terima kasih banyak. Oke, Kakak. Mas Sarjek. Iya, boleh Ini boleh dibantu. dimasukin lagi ya nanti ya. Dong. Silakan untuk Oke. duduk kembali. Terima kasih ya. Aduh, Sama perlu aku pakai nggak ya. tuh kaosnya? Perlu, nanti aku- aja. Oke. Besok aja kalau jogging-jogging. Oke, siap. Nah, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak sama Sama-sama. Kak Nabila yang hari ini udah kita ajak buat ngobrol-ngobrol terkait dengan kisah inspiratif dan juga pengalaman-pengalaman Kak Nabila dalam menolong orang lain. Iya. Semoga Sobat SAR di sini semua terinspirasi dan tidak membatasi cara-cara dari Sobat SAR ini untuk menolong orang lain. Jadi apapun profesinya, tetap bisa untuk menolong orang Iya lain dong. dalam hal sekecil apapun. Apapun, pokoknya kalau Apapun. menurut aku sih sorry aku tambahin boleh ya. Kalau menurut aku harus mental dulu, kita harus pede gitu. Ya. Kalau misalnya mau ngebantu, nggak usah mikir banyak-banyak, bantu aja dulu gitu. Mau kita dibilang, wah lu kan bukan tim SAR lah, lu kan bukan ini, nggak fokus di dunia penyelamatan atau gimana, sebisa kita bantu dulu. Bantu dulu. Tapi jangan lupa untuk tetap mementingkan keselamatan kita sendiri. Bener. Pastinya. Dan untuk Sobat SAR semua, jangan lupa untuk terus saksikan SAR Talk yang akan tayang di setiap hari Sabtu. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di episode SAR Talk berikutnya. SAR Talk, Search the inspiration and rescue the world. Thank you. Terima kasih Kak Nabila.